Halo teman-teman. Setiap hari, bersama kami, pelajari sedikit lebih banyak pengetahuan. Kita sering tahu bahwa Singapura adalah salah satu negara terkaya di dunia, tetapi hanya sedikit orang yang menyebut kekuatan militer mereka. Dengan luas wilayah yang hanya 728 km persegi dan jumlah penduduk kurang dari 6 juta jiwa, apakah tidak bisa dibandingkan dengan negara lain? Jika Anda berpikir demikian, itu tidak benar. Israel sangat kecil di Timur Tengah, tetapi mereka telah memerangi kelima negara Arab secara bersamaan. Singapura mirip, mereka sangat kuat, tetapi satu-satunya perbedaan adalah mereka tidak pernah bertarung. Jadi seberapa kuat mereka? Dan mengapa kuat? Mari kita cari tahu bersama. Pada tahun 1963, setelah periode negosiasi yang sulit dengan Inggris, Singapura diberikan kemerdekaan. Untuk membantu orang memiliki lebih banyak pekerjaan, perumahan dan pasar konsumsi produk. Mereka bergabung dan menjadi negara bagian Malaysia. Namun, hanya 2 tahun kemudian mereka dikeluarkan dari federal. Alasan utamanya adalah bahwa kelas penguasa di Malaysia takut bahwa Partai Cina, yang dipimpin oleh Lee Kuan Yew, akan mengambil alih kekuasaan di federasi, yang mempengaruhi kepentingan ekonomi dan politik mereka. Karenanya pada tahun 1965, Singapura benar-benar merdeka, tetapi ekonomi bermasalah dan pengangguran merajalela. Tidak hanya itu, mereka adalah negara kecil, letaknya strategis, dekat dengan Selat Malaka dan tidak memiliki sekutu. Dua tetangga Muslim, Indonesia dan Malaysia, keduanya jauh lebih kuat. Mereka semua memiliki ideologi anti-Cina. Karena itu, jika Singapura ingin bertahan, ia harus menjadi kuat. Dan Perdana Menteri Lee Kuan Yew punya ide, diungkapkan melalui kutipan terkenal, di dunia di mana ikan besar makan ikan kecil dan ikan kecil makan udang. Singapura harus menjadi udang beracun. Dengan demikian, tujuan mereka adalah untuk mengembangkan pertahanan yang kuat. Sampai-sampai, siapapun yang ingin menyerbu, harus menghabiskan banyak uang, nyawa manusia, dan sumber daya militer. Singapura akan menjadi udang racun sejati, mampu melakukan kerusakan paling besar pada musuh, buat mereka melepaskan ide itu segera setelah mereka melihat kemungkinan membela diri. Untuk melakukan itu mereka membutuhkan dukungan militer yang kuat. Namun, sebuah negara yang kecil dan lemah, yang pasukannya hanya memiliki 2 batalion infanteri dan sebuah meriam tua, siapa yang akan membantu mereka? Setelah mempertimbangkan negara-negara dengan hubungan diplomatik yang bersahabat dan militer yang kuat, Singapura memilih 5 negara, Amerika Serikat, Inggris, Israel, Mesir, dan India. Tuan Lee Kuan Yew mengirim Menteri Pertahanan Ngo Han Tin ke masing-masing negara untuk meminta bantuan, tetapi negara-negara tersebut pada gilirannya menolak. Karena membantu Singapura juga berarti menghadapi musuhnya Indonesia dan Malaysia, 2 negara Muslim yang memiliki hubungan dekat dengan dunia Arab. Dan yang paling penting, mereka tidak mendapatkan manfaat yang cukup menarik, jadi tidak ada yang mau membantu. Pada akhirnya, hanya ada satu negara yang bersedia membantu dan itu adalah Israel. Negara ini bersimpati dengan Singapura karena juga kecil dan terisolasi dari dunia Muslim di Timur Tengah. Satu-satunya cara untuk bertahan hidup adalah bagi mereka untuk menjadi mandiri. Pada tahun 1966, Israel mengirim penasihat militer yang menyamar sebagai orang Meksiko, secara diam-diam ke Singapura untuk membantu mereka membangun pasukan, menghindari perhatian 2 negara tetangga. Mereka sangat tertutup sehingga ketika Singapura cukup kuat, orang-orang baru mulai mengetahui hal ini. Hanya dalam 3 bulan, orang-orang Israel mengomunikasikan sebagian besar strategi dan doktrin militer mereka. Fokusnya adalah menciptakan angkatan bersenjata yang mobile, sangat profesional, dan memiliki perlengkapan terbaik. Singapura telah menerapkan banyak hal dalam praktik, termasuk hukum dinas militer. Mirip dengan Israel, mereka mengharuskan semua pria untuk mengikuti pelatihan selama 2 tahun, dan wanita juga diizinkan untuk menjadi sukarelawan partisipasi. Akibatnya, mereka mampu mempertahankan pasukan cadangan reguler hingga 1,2 juta rakyat. Selain itu, mereka juga memastikan bahwa jumlah tentara profesional dan semi-profesional selalu melebihi 8% dari populasi. Oleh karena itu, meskipun negara kecil, jika diperlukan Singapura dapat segera memobilisasi kekuatan tempur skala besar. Tidak hanya membantu melatih tentara, Israel juga transfer senjata terbaik mereka saat itu. Misalnya, tank KMX-13 dianggap oleh para ahli sebagai desain Perancis yang paling sukses. Israel meningkatkan pelindung luarnya dan menjualnya dengan harga diskon ke Singapura. Berkat bantuan khusus Israel, Singapura dengan cepat menjadi percaya diri dalam pertahanan. Pada 1980-an ketika negara menjadi kaya, mereka beralih dari doktrin militer tentang udang beracun ke landak.
Artinya, dari pertahanan pasif ke aktif, tidak perlu menunggu penjajah menginjakkan kaki di wilayah untuk bertarung, tetapi bertarung segera setelah mereka mendekati wilayah. Untuk melakukan itu, mereka mengimpor senjata canggih dari Amerika Serikat, Israel, dan Eropa. Pada saat yang sama, mengembangkan industri pertahanan mereka sendiri. Beberapa peralatan paling sukses yang diakui oleh para ahli militer adalah senapan serbusar 21, kendaraan lapis baja lacak bronco, dan truk lapis baja teres. Selain itu, mereka juga mengembangkan senjata teknologi baru seperti drone dan radar senjata menemukan. Tak berhenti sampai di situ, Singapura kini menerapkan desain baru untuk beralih dari landak ke lumba-lumba. Kedengarannya seperti dunia hewan program. Lumba-lumba adalah jenis yang lincah yang secara teoritis dapat menyerang hiu, meskipun mereka tidak sekuat itu. Oleh karena itu, Singapura secara aktif membangun kekuatan militer yang modern dan gesit dengan kemampuan tempur yang tinggi. Salah satu aspek terpenting dari strategi baru ini adalah mengganti seluruh armada F-16 dengan pesawat tempur generasi kelima F-35 buatan AS. Mereka juga membeli banyak senjata canggih lainnya seperti tank Leopard 2 Jerman generasi kedua, peluncur rudal M142 HIMARS AS dan memproduksi kendaraan tempur lapis baja Hunter mereka sendiri. Bisa dikatakan persenjataan Singapura kini sudah setara dengan banyak negara maju di dunia. Dalam hal angkatan udara saja, mereka memiliki lebih banyak pesawat tempur daripada Kanada, Swedia atau Belanda. Kemampuan tempurnya juga lebih tinggi dari beberapa negara Eropa seperti Spanyol. Mengapa mereka bisa melakukan itu? Hanya karena mereka punya banyak uang, anggaran pertahanan tahunan selalu yang terbesar di Asia Tenggara. Pada tahun 2022 saja, jumlahnya telah mencapai 11,56 miliar dolar Amerika, hampir 2 kali lipat dari Vietnam. Itu kecil, tapi tidak ada musuh yang bisa menganggapnya enteng. Video berakhir di sini. Terima kasih semua untuk menonton dan menyukainya. Jika menurut Anda videonya bermanfaat, beri kami suka dan berlangganan saluran untuk mendukung kami. Sampai jumpa dan sampai jumpa lagi.